Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada anak-anakku sekalian di kelas IPA di SMP Kartika 22 Makassar. Sebelumnya perkenalkan, nama lengkap saya adalah Mustika Ayu Puspitarani atau boleh dipanggil dengan nama Ibu Ayu. Jadi, insya Allah di semester ini yang akan bertanggung jawab, yang akan mengajarkan mata pelajaran IPA kepada kalian adalah saya. Jadi, Ibu mohon kerjasama dari anak-anakku sekalian untuk bisa melaksanakan pembelajaran secara online ini dengan baik. Di pertemuan pertama kita kali ini, materi yang akan kita bahas adalah pengamatan dan pengukuran. Jadi judul bab pertama kita ini adalah pengamatan dan pengukuran. Nah, sebelum Ibu menjelaskan mengenai materi pengamatan dan pengukuran ini, sebelumnya Ibu mau menyampaikan bahwa di materi ini ada beberapa hal yang harus kita capai atau ada hal-hal yang diharapkan bisa kalian kuasai setelah mendengarkan dan mempelajari materi ini. Yang pertama, mampu membedakan besaran, nilai, dan satuan. Kemudian yang kedua, membedakan satuan baku dan tidak baku. Yang ketiga, menjelaskan pentingnya pengukuran menggunakan satuan baku. Dan yang keempat adalah melakukan konversi satuan internasional dari besaran pokok panjang, massa, dan waktu. Jadi di materi kita kali ini kalian diharapkan mampu menguasai atau mampu menyelesaikan soal-soal yang berdasarkan pada empat indikator pencapaian ini. Nah, yang pertama adalah kita bahas tentang pengamatan terlebih dahulu. Apa itu pengamatan? Pengamatan atau beberapa orang menyebutnya dengan sebutan observasi adalah kegiatan mengamati dan mencatat objek yang diamati seperti makhluk hidup atau benda tak hidup yang ada di sekitar kita. Jadi pengamatan itu bisa terjadi pada makhluk hidup maupun yang tidak hidup ya. Contohnya, ketika kita mengamati teman kita. Nah, dari situ kita bisa menjelaskan tentang apa sih apa saja yang kita amati dari teman kita, mulai dari rambutnya, hidungnya, warna kulitnya, dan sebagainya. Nah, pengamatan itu sendiri dibagi menjadi dua jenis. Ada yang namanya pengamatan kualitatif dan ada yang namanya pengamatan kuantitatif. Apa perbedaan dari pengamatan kualitatif dan kuantitatif? Nah, yang pertama, pengamatan kualitatif. Kualitas. Jadi, merupakan pengamatan yang dilakukan dengan menggunakan alat indera seperti mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, lidah untuk mengecap, dan kulit untuk meraba. Jadi, kalau yang dimaksud dengan pengamatan kualitatif adalah pengamatan yang hasilnya itu kita deskripsikan berdasarkan dari apa yang ditangkap oleh panca indera kita. Misalnya ketika kita mengamati teman kita, teman sebangku kita ya, kita mengamati misalnya kita amati si A. Dari mata kita bisa menangkap, oh dia rambutnya keriting, kulitnya putih, matanya sipit, hidungnya mancung. Nah, seperti itu kualitatif. Kemudian misalnya dari yang ditangkap oleh telinga kita, oh yang itu dia suaranya besar, suaranya bisa tinggi, melengking, seperti itu. Atau misalnya saat kalian makan, nah makan yang bekerja adalah indera perasa, indera pengecap, lidah. Misalnya lagi makan bakso, nah kalian dari hasil
makan itu kalian bisa menjelaskan hasil pengamatan kalian. Oh, rasa baksonya enak, oh kurang asin, atau oh terlalu pedas. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan pengamatan kualitatif. Jadi kita mampu menjelaskan hasil pengamatannya itu berdasarkan dari hasil yang dirasakan oleh panca indera kita. Kemudian pengamatan kuantitatif. Kuantitas berarti biasanya dia hasil pengamatannya itu ada datanya berupa angka. Jadi kalau tadi kualitatif itu kita menjelaskan dengan kalimat, dengan penjelasan, narasi. Nah, kalau kuantitatif kita menjelaskan hasil pengamatan itu dengan angka. Jadi pengamatan kuantitatif adalah pengamatan yang dilakukan dengan menggunakan alat ukur. Alat ukur itu apa saja sih? Misalnya mistar atau penggaris itu digunakan untuk mengukur panjang, timbangan untuk mengukur berat, kemudian termometer. Nah, ini yang lagi sering dipakai di mana-mana kalau kita mau masuk ke toko, mau masuk ke kantor, itu biasa tuh yang ditembak, diarahkan ke kepala atau ke tangan. Nah, itu termometer, termogan, dia untuk mengukur suhu. Apa tujuan dari pengamatan kuantitatif? Nah, tujuan dari pengamatan kuantitatif adalah agar hasil pengamatan yang dilakukan itu lebih teliti dan akurat. Data yang dihasilkan merupakan data yang dapat dinyatakan dengan angka. Jadi, perbedaan kualitatif dengan kuantitatif jelas bahwa kalau kuantitatif hasilnya itu lebih akurat, karena kalau kualitatif itu kan beda-beda ya hasil pengamatan setiap orang. Bisa saja si A ketika mengamati sesuatu dia bilang misalnya si A lagi makan bakso, dia memakan bakso yang sama ya, maksudnya si A dan si B ini mencicipi semangkuk bakso yang sama. Si A bilang, rasanya terlalu manis, tapi si B bilang, enggak, rasanya pas-pas saja kok, enggak terlalu manis. Nah, itu artinya hasil dari pengamatan kualitatif itu relatif untuk setiap orang. Jadi bisa hasilnya berbeda-beda. Sedangkan kalau kuantitatif itu lebih akurat, lebih teliti. Jadi untuk hasil yang berbeda itu bisa diminimalisir. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pengukuran. Kira-kira di gambar yang kalian lihat saat ini itu gambar tentang apa? Ya, jadi di gambar yang ada di depan kalian saat ini ada seorang anak laki-laki yang sepertinya sedang mengukur tinggi badannya ya. Jadi dia mengukur tinggi badannya, terus kemudian di sampingnya ada semacam mistar yang dipasang di dinding yang berisikan angka. Paling tingginya angka 110. Jadi yang ada di depan kalian saat ini adalah contoh kegiatan pengukuran. Pengukuran itu sendiri adalah proses membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang sejenis yang dipakai sebagai satuan. Apa yang dimaksud dengan membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang sejenis? Nah, kita amati lagi gambar yang ada di depan kita saat ini. Jadi, yang dimaksud dengan membandingkan suatu besaran dengan besaran lain adalah yang pertama, besaran pertama yang ada di gambar saat ini adalah panjang badan si anak laki-laki atau tinggi badan si anak laki-laki yang mau diukur. Kemudian, besaran lain yang sejenis adalah panjang atau tinggi penggaris yang ada di dinding. Nah, yang dimaksud dengan sejenis adalah sama-sama besaran panjang. Jadi sama-sama panjang ya. Jadi kalau mau mengukur berarti tidak boleh menggunakan besaran yang berbeda. Misalnya besaran pertama panjang, tapi besaran kedua pakai besaran suhu atau waktu, itu tidak bisa. Itu artinya tidak sejenis. Nah, jadi yang dimaksud dengan pengukuran adalah membandingkan suatu besaran di mana yang dicontoh adalah si anak laki-laki, panjang badan si anak laki-laki, yang dibandingkan dengan besaran lain yang sejenis, yaitu panjang dari mistar atau penggaris yang ada di dinding.
yang dipakai sebagai satuan. Jadi, besaran lainnya atau besaran kedua yang kita gunakan itu harus memiliki satuan. Nah, bisa kalian lihat bahwa yang di penggaris itu kan ada angka, tapi satuannya dia tidak terlihat ya. Jadi seharusnya ada satuan. Kalau kalian lihat misalnya kita mau mengukur panjang meja menggunakan penggaris, berarti panjang meja adalah panjang meja adalah besaran pertama yang mau diukur, yang kemudian dibandingkan dengan panjangnya penggaris, di mana biasanya penggaris yang kalian punya itu biasanya di ujungnya itu ada nama satuannya, misalnya dia sentimeter atau mungkin ada penggaris yang pakai desimeter dan sebagainya. Jadi setiap alat ukur itu seharusnya memiliki satuan. Nah, di dalam pengukuran itu kita akan bertemu dengan istilah baru, yaitu besaran dan satuan. Yang pertama kita bahas besaran dulu. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka atau nilai. Jadi besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan nilai. Di mana besaran fisika itu pasti memiliki nilai dan satuan. Misalnya panjang meja, atau misalnya tinggi badan kalian. Tinggi badan saya 150 cm. Berarti tinggi atau panjang itu adalah besaran. Kenapa? Karena dia bisa diukur. Alat ukurnya apa? Mistar, meteran, ya itu ya kalau biasanya untuk tinggi atau panjang. Kemudian dia hasilnya dinyatakan dengan angka. Angkanya mana? 150 tadi. Satuannya mana? Yang sentimeter tadi, seperti itu. Jadi kalau besaran itu dia pasti bisa diukur dan dinyatakan dengan angka atau nilai. Kemudian besaran itu sendiri dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah besaran pokok dan yang kedua adalah besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu untuk menetapkan satuan besaran-besaran yang lain. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan atau dijabarkan dari satuan besaran pokok. Nah, kalau besaran turunan ini ada yang bisa diukur secara langsung maupun yang tidak langsung. Kemudian setelah besaran ada lagi yang namanya satuan. Jadi satuan adalah pembanding atau objek ketiga yang digunakan dalam pengukuran. Jadi kalau kita melihat kembali pengertian dari pengukuran, yaitu membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang sejenis yang dijadikan sebagai satuan, maka inilah yang dimaksud dari satuan adalah pembanding atau objek ketiga, karena dia sebagai pembanding dari besaran yang pertama. Nah, satuan dalam pengukuran itu juga dibagi menjadi dua jenis. Ada yang namanya satuan tidak baku dan ada juga yang namanya satuan baku. Satuan tidak baku adalah satuan yang tidak diakui secara internasional. Kenapa tidak diakui secara internasional? Karena hasil pengukuran yang menggunakan satuan tidak baku itu akan berbeda-beda. Jadi di sini misalnya contoh satuan tidak baku itu misalnya yang satuan yang menggunakan bagian tubuh seperti jengkal, hasta, lengan, telapak kaki dan lain-lain. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa hasil pengukuran yang menggunakan satuan tidak baku itu hasilnya akan berbeda-beda. Misalnya, kita mengukur meja menggunakan jengkal. Nah,
panjang jengkal setiap orang itu berbeda-beda. Misalnya ketika kita mengukur panjang meja menggunakan jengkalnya si A itu bisa 5 jengkal hasilnya, tapi ketika memakai jengkalnya si B bisa saja hanya 4 atau bahkan bisa 6 jengkal karena panjang jengkal mereka itu berbeda-beda. Kalau tangannya kecil otomatis jengkalnya lebih pendek, kalau tangannya besar otomatis jengkalnya akan lebih panjang, jadi hasilnya akan lebih sedikit jumlah jengkalnya. Sedangkan satuan baku adalah satuan yang dapat diterima atau dapat digunakan oleh banyak orang dan diakui secara internasional. Kenapa? Karena di satuan baku ini merupakan satuan yang ceritanya sudah disepakati bersama seperti itu. Misalnya satuannya meter, gram, sekon, dan lain-lain. Jadi meter yang digunakan di Makassar sama meter yang digunakan di Jakarta sana itu sama. Tidak ada perbedaan. Mau meter yang digunakan di Indonesia maupun yang digunakan di Amerika sana juga tetap sama. Berbeda dengan yang satuan tidak baku tadi. Jadi kalau satuan baku itu hasilnya jelas lebih akurat dan dia bisa dipakai secara umum. Sedangkan kalau satuan tidak baku hasilnya akan berbeda-beda dan tidak bisa dipakai secara umum. Nah, sekarang kita bahas tentang besaran pokok. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa besaran pokok adalah besaran yang satuannya didefinisikan sendiri atau tidak diturunkan dari besaran lain. Biasanya kalau besaran pokok itu hasilnya bisa diukur langsung menggunakan alat ukur. Nah, di depan kalian saat ini ada beberapa contoh dari besaran pokok bersama lambangnya, satuan internasionalnya, dan lambang satuannya. Misalnya untuk besaran pokok panjang. Besaran pokok panjang, lambang besarannya itu L. Itu L kecil ya. Kemudian satuan internasionalnya meter, lambang satuannya M kecil. Kemudian massa itu lambang besarannya M kecil. Satuan internasionalnya kilogram, lambang satuannya kg. Kemudian seterusnya sampai di jumlah zat, lambang besarannya N kecil, satuan internasionalnya mol, lambang satuannya juga mol. Jadi yang perlu menjadi catatan kalian adalah ketika menuliskan lambang besaran dan lambang satuan itu perlu diperhatikan ya. Kalau dia huruf kecil maka harus huruf kecil, kalau dia huruf besar maka huruf besar. Nah, contohnya misalnya lambang besaran waktu dan lambang besaran suhu sama-sama lambangnya huruf T, tapi kalau waktu lambang besarannya itu T kecil, sedangkan kalau suhu lambang besarannya T besar. Jadi tidak boleh asal menulis ya. Harus sesuai, kalau huruf besar, kalau huruf kecil ya berarti harus pakai huruf kecil. Ya, sekarang kita bahas dulu contoh dari besaran pokok yang pertama, yaitu besaran panjang. Dalam ilmu IPA, panjang menyatakan jarak antara dua titik. Misalnya panjang papan tulis adalah jarak antara titik dan ujung-ujung papan tulis. Jadi titik dari ujung ke ujung papan tulis. Nah, itu yang dimaksud dengan panjang dari papan tulis. Nah, di tabel sebelumnya sudah diperlihatkan bahwa untuk besaran panjang menggunakan satuan internasional meter. Selain meter, panjang juga dapat dinyatakan dalam satuan-satuan yang lebih besar maupun yang lebih kecil dari meter. Jadi kalau kalian lihat saat ini di depan kalian ada anak tangga untuk satuan panjang. Ini seharusnya kalau kalian masih ingat di materi sebelumnya di SD, ini kalian telah diperkenalkan tentang tentang tangga-tangga ini, di mana kalau mulai dari kilogram sampai miligram, dimana kalau turun satu anak tangga dikali 10
Kalau naik dibagi 10. Jadi berarti kalau turunnya 2 tangga berarti dikali 100, bukan dikali 20 ya. Sedangkan kalau naik berarti kalau naik 2 berarti dibagi 100, bukan. Jadi setiap atau sederhananya ketika turun 1 tangga itu 10, kalau turun 2 nolnya tambah lagi jadi 2. Jadi setiap tangga itu nolnya bertambah 1. Jadi bukan angka satunya yang ditambahkan ya. Jadi 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya. Nah, ini di depan kalian telah Ibu sajikan gambar alat-alat ukur yang digunakan untuk mengukur besaran panjang. Di depan kalian ada pita ukur atau mungkin biasa kalian sebut dengan meteran, kemudian ada mistar atau penggaris, kemudian jangka sorong dan mikrometer sekrup. Jadi 4 alat ini adalah contoh alat ukur yang biasa digunakan untuk mengukur besaran panjang. Kemudian besaran pokok selanjutnya adalah massa. Setiap benda itu tersusun dari materi. Nah, jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda disebut sebagai massa benda. Dalam satuan internasional, massa diukur dalam satuan kilogram. Di depan kalian saat ini ada dua gambar yang merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur massa benda. Ada neraca analog atau neraca itu kalau sehari-harinya lebih sering mungkin kalian dengar dengan nama timbangan. Jadi kalau yang analog itu berarti yang manual, dengan kalau digital itu yang langsung menunjukkan angkanya. Jadi kalau analog yang masih kadang menggunakan jarum, angkanya ditunjuk oleh jarum, sedangkan kalau digital itu angkanya langsung muncul, bahkan sampai ada koma-komanya pun biasanya muncul di neraca digital. Stopwatch. Kemudian besaran pokok suhu. Nah, suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Satuan internasionalnya adalah Kelvin. Atau dalam keseharian kita, sehari-harinya kita lebih sering menggunakan dengan satuan Celcius. Jadi tapi kalau soalnya menanyakan tentang satuan internasional, maka untuk suhu satuan internasionalnya adalah Kelvin. Nah, di depan kalian saat ini juga ada 2 buah gambar termometer, di mana satunya adalah termometer digital dan yang satunya termometer analog. Tetapi kalau termometer itu jadi seperti ini. Jadi setiap alat ukur itu sebenarnya punya batas ukur. Apa yang dimaksud dengan batas ukur? Batas ukur adalah berarti maksimum atau nilai tertinggi yang bisa diukur oleh alat ukur tersebut. Jadi misalnya seperti ini. Termometer itu ada termometer suhu badan, ada juga termometer suhu biasa. Jadi jangan pernah mencoba untuk menggunakan termometer badan untuk mengukur suhu air mendidih ya, karena kalau termometer badan dia itu suhu yang dapat diukur itu hanya sekitar 32 sampai 40 derajat Celcius. Sedangkan kalau kita tahu bahwa suhu air mendidih itu 100 derajat Celcius. Jadi kalau kita mengukur sesuatu yang nilainya itu jauh di atas alat ukur, di atas batas ukur alat, maka yang akan terjadi adalah alat ukur tersebut akan rusak. Jadi ketika kita menggunakan alat ukur harus diketahui dulu batas ukurnya berapa untuk menghindari terjadinya kerusakan alat atau kecelakaan pada proses pengukuran. Nah, kemudian besaran turunan. Jadi kalau di sini saya hanya akan memperlihatkan atau memperkenalkan pada kalian tentang contoh-contoh besaran turunan. Jadi di depan kalian saat ini sudah ada beberapa jenis besaran turunan.
mulai dari nama besarannya beserta lambangnya, kemudian rumus atau cara untuk memperoleh nilai besarannya, serta satuan dan singkatan dari satuan masing-masing besaran. Jadi kalau kita kembali ke materi kita sebelumnya, di pembahasan sebelumnya, bahwa besaran turunan itu hasil dari besaran turunan adalah besaran yang merupakan hasil penurunan dari besaran pokok, di mana besaran turunan itu ada yang hasilnya langsung bisa diperoleh dari hasil pengukuran, ada juga yang tidak. Nah, jadi kalau seperti luas itu harus diturunkan dulu dari besaran panjang, maka rumusnya panjang kali lebar, satuannya meter persegi, karena satuan dari panjang itu kan meter, sedangkan meter panjang kali lebar, panjang dan lebar itu sama-sama masuk di dalam besaran satuan, maka meter sama-sama besaran meter, maka hasilnya meter persegi. Jadi untuk besaran turunan ini akan kalian temukan di materi-materi selanjutnya yang lebih tinggi. Jadi di sini akan kalian hanya diperkenalkan dulu, nanti kita akan pelajari lebih jauh di materi selanjutnya. Ya, jadi demikianlah materi mengenai mengenai pengukuran dan pengamatan. Untuk selanjutnya nanti kalian akan diberikan tugas pelengkap dan buku pendamping. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.